Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. 2 atau 3 hari yang lalu, timeline Twitter gua rame ngebahas sebuah konten YouTube adu debat antara Interisti lawan Milanisti gitu ya. Hostnya si Valentino Jebret, yang jadi perwakilan Interisti dari ICI, yang dari Milanisti Indonesia. Di konten tersebut yang menang anak ICI, dan banyak banget yang muji, katanya nih pinter banget orangnya, pengetahuan internya dalam banget, namanya Mas Ican kalau nggak salah. Kemudian kebetulan temen gue di Twitter anak Inter juga kenal nih, katanya sesama anak ICI Bekasi. Terus gue minta kontaknya, dan hari ini gue mau ngobrol dengan Mas Ican. Gue juga belum kenal, baru akan ketemu nanti. Oke deh, langsung aja gue mau ngebahas tentang Inter, tentang Serie A dengan Mas Ican. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Mas Icang. Hei, halo. Suara gue kedengeran ya bro ya? Kedengeran kok, aman. Makasih banyak lo bro, gue baru sejujurnya, mohon maaf, gue juga baru tahu sosok lo gara-gara berseliweran tuh YouTube lo beradu debat Rame dengan kan. rame banget. Dan kebetulan ada salah satu temen gue di Twitter yang kenal sama lo, terus cukup rame tuh membicarakan sosok lo. Katanya mau nanya klub paling kecil di dunia pun lo tahu. Lo sebegitu pahamnya bola apa gimana bro ceritanya? Ya enggak lah, ada kebetulan aja dari dulu emang ya suka ngikutin bola dan emang suka baca juga kebetulan. Lo suka Inter dari kapan? Ronaldo lah, klasik. Ronaldo di Tahunnya mungkin gua nggak ingat pasti atau match kapan, tapi waktu Ronaldo Brazil lah, di era itulah. Oke. Standar sih. Oke, terus kenapa di saat itu lo lebih suka Inter, padahal di eranya Ronaldo masuk Juve lagi bagus, Milan juga bagus. Saat itu lo kenapa? Gue juga kebetulan suka di era Ronaldo sih. Kalau lo kenapa? Jadi ya pendeknya sih ya karena emang dulu ngefansnya sama Ronaldo itu aja pemain, dan kebetulan waktu dia di Eindhoven sempet baca, ngeliat beritanya sedikit ke Barca dan akhirnya ke Inter. Dan di Inter itu yang kan rame dulu, zaman dulu itu kan beritanya rame tuh, kebetulan gue sempat langganan koran, dan ramenya itu karena dia mahal kan transferannya ke Inter, dan Tuh, paling mahal di dunia saat itu ya. ya menarik lah main Lo itu. Dan ngikutin emang dari zaman di Eindhoven? di Eindhoven udah sempat baca-baca gue tuh, Wah, dia ada gila. artikel dia soal Ronaldo yang di Eindhoven itulah, yang sebelumnya Barca, jadi yang benar-benar dia baru datang ke Liga Belanda, main from nowhere lah gitu di Liga Brazil, yang nggak ada yang tahu siapa dia gitu, tiba-tiba ke Liga Belanda dan lumayan mainnya. Wah, luar biasa dong, Cepet gokil banget. gitu. Terus lo sumbernya apa? Tabloid bola memang itu, atau lo langganan yang lain? Bola dulu GO, kalau Soccer. Senin Kemisnya kan bola GO, Jumatnya paling soccer. Anjir, lo gokil lo bro. Lo gokil. Kalau Lo ya majalah paling zaman dulu beruntungnya gitu sih, nggak kayak zaman sekarang kan. Ya zaman sekarang mungkin karena ada Google kali ya. Cuman kan kalau kayak zaman itu ya bola Vaganza tiap bulan ada, 442 macem-macem. Tapi Ya, mahal. Tapi mahal ya ya. lumayan lah. Karena emang seneng aja, dan sebenarnya lebih senangnya karena off the field-nya sih, di luar lapangannya. Kalau di dalam lapangan kan Oh gitu. kayaknya semua orang kayaknya udah tahu deh, kalau di dalam lapangan kan gitu-gitu aja, tapi di luar lapangannya sih kayaknya yang menarik gitu. Gokil. Gue pun suka bola, dan gue langganan tabloid bola dari gue kelas 3 SD sih. Tapi gue nggak segila lu sih sampai semua se-GO. Gue kayak ngerasa gue bola ya udah, gue baca soccer kayak nggak suka aja, baca GO kayaknya beda aja tesnya, kayak udahlah. Ya. Terus kalau lo lihat musim lalu deh, kita walaupun sama-sama Inter ya, gue pengen tahu aja kalau lo ngelihat Milan juara lebih karena memang Milannya memang maksimal, apa Internya nih yang poinnya nggak sesuai dengan nggak sesuai ekspektasi aja gitu, atau Milan yang memang kita sesuai ekspektasi tapi Milan jauh di atas itu? Kalau menurut lo gimana bro? Kalau menurut gue sih sebenarnya ini oke, kita semua mungkin sepakat lawan waktu Radu blunder itu emang fatal sih. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya di awal musim Inter startnya jelek sebenarnya.
Sepakat. Ketika semua tim harus sama-sama dapat poin banyak di awal, Inter sudah kehilangan cukup banyak poin di awal. Persis. Ketika Milan turun, Inter naik, Inter mendekat, ya akhirnya satu partaian buloknya itu jadi krusial sebenarnya memang. Betul. Tapi maksudnya itu PR besar buat Inzaghi sih, buat musim depan di 5 giornata awal harusnya dia bisa ya kalah lah. Minimal 4 menang 1 seri, syukur-syukur bisa 5 kali menang. Karena di pekan kelima, di Giornata 5, kita langsung derby. Iya, itu derby yang ya oke lah. Nah, demi yang ke-20 pasti lebih rame lah. Dan gue rasa mereka lebih marah sih. Gue rasa akan ada emosinya lebih gila sih gue rasa nih anak-anak Inter ngelihat bagaimana mereka musim lalu ngelepas gitu aja. Tapi gue setuju sih bro, lo bilang start kita buruk. Dan menurut gue salah satu penyebabnya kita nggak komplit squad musim lalu. Kita Zeko aja sampai dipaksain, belum ada perkenalan di sosial media, belum apa, atau ikut pramusim. Kita penyerang kita di pramusim musim lalu itu Sensi Satriano. Nah kalau menurut lo sekarang kita skuadnya lebih siap nggak nih untuk pramusim, lebih komplit atau gimana menurut lo? Lebih siap sih pastilah, terutama karena Lukaku udah dateng dan Mkhitaryan udah dateng. Terus ya selain juga karena emang menghindari pajak kalau transfer di luar bulan Juni kan, memang cerdik juga sih Marotta. Tapi lebih daripada itu ya buat nanti pramusim lawan Lugano nggak salah, Villarreal nggak salah ya, atau Monaco, udah bisa dicoba lah tuh polanya si Simone. Cuman yang menariknya tinggal gimana si Simone bisa merotasi lini depan yang kebetulan kita kemungkinan baru kehilangan Sanchez lah, tapi Korea kan masih bertahan, Dzeko masih bertahan, dan Lukaku nggak mungkin dipinjam cuma buat di cadangan, pasti Lukaku, Lautaro, tinggal gimana si Simone Inzaghi bisa ngatur harmonisasi di klub aja, jangan sampai ada letupan-letupan iri untuk karena nggak main, untuk kena rotasi yang jadi marah atau gimana. Tugasnya Simone sebenarnya di situ lebih beratnya di situ sih. Tapi transfer Inter menurut lo tepat guna nggak ini yang sekarang ini? Apa yang paling sebetulnya menurut lo perlu ditambal sebetulnya? Masalah Inter musim lalu sebenarnya lini depan. Jadi sewaktu Lautaro lagi off lah, Lautaro lagi masuk fase yang lagi buruk tuh, ya susah banget buat bikin gol, cuman berharap dari sepak pojok atau long shot aja gitu. Nah jadi tepat sih kalau dia meskipun tuh Lukaku, tapi ya oke lah, maksudnya kita semua tahu kualitas Lukaku dan harusnya jadi salah satu solusi buat musim depan sih, biar nggak terlalu tergantung sama Lautaro juga untuk perolehan golnya. Kita dapetin Lukaku tapi kehilangan Skriniar dan De Vrij, menurut lo sepadan nggak? Kalau yang masuk Bremer dan Milenkovic nih kita berandai-andai, itu sepadan nggak menurut lo? Nah musim ini Mercato Inter tuh tergantung siapa yang keluar sebenarnya. Jadi Skriniar ya dia udah di ujung banget sih, tapi ya kita lihat aja sih. Kalau gue sih masih berharap dia bertahan lah, karena dapat back yang sebatu itu udah susah gitu. Cuman sekarang kokoh, berani duel, dan dan luar biasa sih, maksudnya pembelian yang cukup bagus waktu itu Skriniar itu. Makanya jangan sampai kehilangan dia sebenarnya harusnya. Tapi ya ini udah ada di ujung tanduk aja lah. Bahkan menurut gue penjualan Skriniar pun belum cukup ya kalau melihat media-media bilang kita butuh duitnya lebih dari 60 juta kan. Tapi menurut lo sepadan nggak nih bro? Kita dapat Lukaku demi menambal bolongnya Lautaro, tapi kehilangan Skriniar, De Vrij, kehilangan 2/3 back kita nih bro. Iya sih. Sepadan nggak menurut lo? Kalau yang datengin Milenkovic sih kayaknya nggak sepadan, tapi kalau datengin Koulibaly, gosipnya kan Koulibaly juga masuk radar, boleh lah Koulibaly, Bastoni, dan satu lagi mungkin bakal nyari back tengah lagi kali ya, buat kalau emang harus 2 orang itu pergi. Tapi mudah-mudahan yang pergi ya salah satunya aja sih. Skriniar oke lah, Bastoni masih bisa bertahan. Meskipun De Vrij sebenarnya agak menurun banget sih musim ini. Menurun banget. Musim lalu gitu, ya menurun banget. Kalau perbandingannya sepadan sih susah nyari yang kayak Skriniar lagi, cuman ya bisnis gitu. Ketika tawarannya segitu gede kayaknya sulit juga sih. Bukan bro, maksud gue sepadannya adalah kita mengorbankan lini pertahanannya bro. Kita mengurangi kualitas lini pertahanan demi lini depan, itu maksudnya berkurangnya jauh nggak nih? Ya semoga sih nggak sejauh itu, nggak sih yang
Nggak Eh, sejauh yang kita takutkan lah, mudah-mudahan sih. hmm, Cuman yang lihat trennya si The Flight sebenarnya agak mengkhawatirkan karena musim depan ya nggak ada jaminan dia bisa lebih bagus lagi daripada musim kemarin kan. Yang ada malah betul. mungkin lebih menurun, ditambah ada Piala Dunia juga, jadi agak mengkhawatirkan sebenarnya. Hmm. Oke, kita coba beralih ke pesaingnya. Kalau dari bursa transfer nih, Milan dapat siapa dia? Origi ya? Dari lini depan. Origi sama ya yang paling dekat mungkin Ziyech ya. Ziyech kayaknya bakal ke situ sih. Dan Juve dengan Di Maria dan Pogba-nya, menurut lo paling berbahaya siapa nih kalau dari bursa transfer, bro? Sebenarnya harus diakuin Inter paling oke lah sampai hari ini ya, per hari ini ya. Inter paling oke. Tapi ya karena bursa transfer juga masih agak lumayan panjang, menarik ditunggu karena bisa aja Milan sama Juve lagi sama-sama nunggu nih mau bikin move juga. Lihat dulu lah siapa yang tersedia, terus gimana juga nanti soal pramusimnya atau gosipnya juga Milan bakal di take over pemiliknya kan, secara otomatis pasti pemilik baru akan ngasih dana yang lumayan yang bisa bikin Milan belanja siapa lah gitu. Transfer Juve menurut lo akan berbahaya? Maksudnya sekarang kan sepakat lah bahwa Inter menjadi yang terbaik nih sekarang nih. Menurut lo Juve akan menjadi yang terbaik kalau dia tahu-tahu ngerekrut siapa, bro? Kalau menurut gua kalau tahu-tahu dia jual De Ligt dan dapat Bremer, menurut gua dia salah satu, justru dia di atas angin sih dari transfer. Kalau menurut lo gimana nih? Dari gosip-gosip Juve, Milan, mereka akan jadi bagus kalau siapa yang akhirnya masuk menurut gosip-gosip? Kalau dalam case Juve, gue sebenarnya nunggu dia beli striker murni ya, karena Morata pergi, mereka nggak punya satu nama yang mumpuni lah gitu. Gue nunggu mereka beli striker number 9 yang benar-benar kelas Wahid gitu. Bisa jadi Icardi mungkin, tapi ya dengan tersedianya nama di Eropa sekarang siapa? Suarez kayaknya udah nggak mungkin meskipun dia free transfer, tapi lihat track record berapa musim lalu sama Suarez yang gagal. Tinggal siapa di nomor 9 yang harus dibeli Juve buat ngangkat dia lagi, karena Vlahovic nggak mungkin bisa sendirian. Mereka kehilangan Dybala, Bernardeschi, lumayan banyak sih ya. Mandragora juga akhirnya permanen di Fiorentina. Jadi yang gue tunggu dari Juve itu sebenarnya pergerakan mereka mencari si nomor 9 ini nih. Menurut lo Vlahovic bukannya mereka pakai striker tunggal ya? Terakhir sebenarnya yang bikin Juve Allegri mungkin nggak memperpanjang Dybala gitu, nggak ngasih kontrak ke Dybala, sebenarnya menariknya Allegri lebih condong ke 4-4-2 sebenarnya di akhir musim kemarin. Dan Dybala itu ya bukan number 9 murni, Dybala lebih turun ke bawah, ninggalin Vlahovic sendirian gitu. Sementara sebenarnya kan lucu kalau lihat Juve gimana Allegri yang balik lagi, tapi kenapa dia nggak bisa masukin Dybala di skema dia, padahal Dybalanya masih Dybala yang sama gitu. Tapi kayaknya Allegri nemuin sebuah fakta baru kalau emang formasinya udah nggak cocok sama Serie A hari ini gitu. Dari yang 4-3-2-1-nya dia atau 4-2-3-1 dia, akhirnya dia rubah jadi benar-benar 4-4-2 yang kaku sebenarnya. Dan 4-4-2-nya dia itu sebenarnya butuh nomor 9 yang benar-benar galak gitu, yang benar-benar kelas Wahid lah. Bukan Dybala ya. Iya, sempat dengar ada Dzeko katanya mau ke Juve, menarik juga sebenarnya kalau Dzeko dibajak Juve gitu. Karena emang Morata nggak mereka perpanjang, Dybala nggak fit juga mau formasinya Allegri, jadi ya menarik ditunggu tuh Juve bakal beli siapa buat ini depan. Karena kalau tengah kan ya Pogba kayaknya sih hampir pasti, Di Maria juga hampir pasti. Terakhir malah ada Zaniolo muncul juga namanya. Kalau ada Zaniolo malah aneh lagi bro, 4-4-2. Taruh di mana tuh bocah? Makanya itu sebenarnya menarik kalau dia bisa, si Allegri mau ngambil Zaniolo, kenapa dia nggak bisa pakai Dybala di posisi itu sebenarnya kan? Betul. Dalam tanda petik serupa, tapi Zaniolo rame juga nih ke Juve soalnya gitu. Oke. Tapi kalau lo lihat dari bursa transfer Juve dan Milan dengan tambahan skuad yang ada, menurut lo mana yang akan lebih menakutkan? Milan sih harusnya. Dengan label dia, Milan nanti bakal, ini Origi udah lumayan oke menurut gue sih dibandingin waktu dia datengin Giroud gitu kan. Kita ngeliat kualitasnya Origi lebih oke lah dibandingin Giroud gitu. Dan dengan label dia sebagai juara Serie A, mungkin menarik banyak pemain lain buat
gampang buat join ke mereka lah gitu. Hmm. Pasti banyak juga pemain-pemain di luar Italia mungkin, yang mudah-mudahan juga banyak pemain di luar Italia sih yang datang ke Serie A, jadi lebih berwarna juga gitu. Maksudnya jangan datangnya striker-striker yang cuma dari Sassuolo, dari Empoli, dari tim-tim kecil, jangan dari luar Eropa lah, dari luar Italia lah, maksudnya biar makin berwarna aja Liga Serie A. Lalu tim lain yang di luar Juve, Inter, dan Milan menurut lo akan ada kejutan nggak? Karena kalau baca bursa transfer gila sepi banget. Tim lain ini kayak nggak jelas. Kita banyak interest bilang Zhang nggak punya duit. Kalau ngelihat tim lain sampai sekarang masih paling sepi. Nggak jelas, gak ada yang belum ada yang datang loh. Napoli, Atalanta. Menurut lo siapa yang bakal mengejutkan? Monza lumayan sih karena tim promosi, pasti di setiap liga kan tiap ada tim promosi pasti ada satu yang menonjol lah. Tapi ini menonjolnya gila sih. Iya, Monza mungkin ditunggu, menarik juga. Mereka Pessina loh bro. Kemarin baru Pessina dia. Iya, Pessina. Mereka dapat Pessina dari Atalanta. Karena emang Pessina produk yachtnya mereka sih. Gak heran gitu. juga. Iya, dia kalau kata si Galliani itu Pessina cuma satu-satunya pemain di Serie A yang produknya Monza. Dan Pessina itu emang lahir di kota Monza. Kalau setahu gue ya, pengetahuan gue, dia lahir di kota Monza dan besar sebagai pemain, tumbuhnya itu dari akademinya si Monza. Oleh karenanya dia juga mau ya. Padahal makanya, kan harusnya levelnya dia bisa lah ke klub lain yang jauh di atas Monza ya. Tapi ya demi tempat di Piala Dunia menurut gue sih Pessina lebih baik main di situ lah, lebih reguler pastilah dibanding di Atalanta kan. Kasian Sensi ya. Iya betul. Dan kalau tim lain sebenarnya yang menarik Napoli setelah nggak ada Insigne gimana. Ini juga si Spalletti kan harus nemuin ya satu jenderal baru lah sebagai andalan dia gitu. Ya namanya tim menengah pasti punya satu jagoan yang buat jadi jagoan yang jadi pemain andalannya. Sementara mereka baru kehilangan Insigne, Mertens kayaknya belum, Mertens juga dilepas kan kayaknya. Dan kita lihat aja si Napoli bakal ngambil siapa sih, karena yang dibeli belum ada striker dia sampai hari ini kan, belum ada nama besar baik itu striker atau tengah, belum ada si Napoli. Sebetulnya apa sih yang bikin Napoli, Spalletti-nya Napoli ini nggak perform konsisten sih bro? Insigne sentris termasuk itu juga sih, udah beberapa musim masalah Napoli sudah di situ. Dan gitu menurut lo ya? Iya, mereka dapat Osimhen, ketika Osimhen mulai naik cedera Mas Skriniar, jadi agak berat juga sih itu sebenarnya Napoli. Terus Roma bro, Roma Lazio. Dybala terakhir katanya mau diincer Napoli kan, diiming-imingin bakal jadi raja di kota Napoli, entah Dybala akhirnya mau atau enggak. Tapi menarik juga kok Dybala ke Napoli sebenarnya. Roma Lazio menurut lo gimana? Sebetulnya gue agak mengharapkan Serie A tuh seru ketika Roma Lazio-nya juga bagus gitu, perform, berebut 4 besar gitu. Musim lalu mereka di awal musim sempat gacor, terus di tengah drop habis-habisan. Kalau musim ini gimana menurut lo? Roma ya tentu karena masih Mourinho, menarik juga ditunggu nih. Tapi uniknya Mourinho beli pemain yang termasuknya peserta BPJS paling sering itu Matic ya sebenarnya. Agak resiko juga sih sebenarnya dia beli Matic. Tapi emang pemain si Matic, Matic juga emang kesenangannya, tipe-tipe kesenangan Mourinho sih. Yang benar-benar bisa holding di tengah, nggak naik, nggak gatel buat naik. Karena peminjaman si Roma sama Sergio Oliveira kan kalau nggak salah habis kemarin tuh akhir musim. Dan kayaknya kalau buat nebus agak terlalu mahal Sergio Oliveira itu. Jadi Matic pilihan yang masuk akal, meskipun resikonya jadi bakal sering absen juga karena dia gampang cedera kan. Maksudnya Mourinho pasti buat nemenin Pellegrini, karena Pellegrini sebenarnya tuh hot property tuh pemain tuh. Kenapa dia nggak kejual ya? Nggak ada yang minat ya? Satu gelandang yang kelas di Serie A saat ini sebenarnya Pellegrini. Tapi dia juga butuh tandem yang bisa diandalkan lah gitu. Kalau Lazio itu musim ini dia belum beli siapa-siapa kayaknya ya, saya tahu gak? Belum, dan nunggu penjualan Milenkovic kayaknya dia tuh. Oh si ini dia beli Marcos Antonio maksudnya itu Donetsk kalau nggak salah ya. Ya Roma Lazio musim lalu peringkat 56, musim ini juga mungkin atas bawah lagi lah, tapi mungkin bisa 56 lagi, bisa 78, tapi ya dua tim itu kan sibuk sendiri dalam tanda petik sebenarnya, saing berdua sebenarnya. Untuk siapa lebih unggul di kota ini. Iya, mereka sibuk dengan dunia mereka berdua aja ya. Iya, jadi
kalau kita bicara Copa mungkin lebih seru tuh kalau ngebahas Lazio Roma karena mereka pasti lebih semangat di ajang itu. Mereka tahu chance mereka lebih besar di ajang itu. Oke bro, terakhir bro. Peluang Dybala masuk seberapa besar sih bro? Lebih besar peluang Dybala masuk apa Skriniar keluar bro? Lebih besar peluang Dybala masuk. Gue masih termasuk yang sangat percaya Skriniar bertahan sih meskipun nanti akhirnya pergi, tapi ya semoga Skriniar bertahan lah gitu. Terus dapat duitnya dari mana? Karena udah lama nggak punya back sekokoh itu. Ya itulah makanya itu tinggal mungkin Sanchez, Vidal udah mau ke Flamengo. Brazil, si ya paling tinggal nunggu kayak Lazaro masih punya bisa dijual kan, atau gue pribadi sebenarnya gue pengen Korea pergi sebenarnya. Oh, itu baru gue mau nanya lu antara Zeko atau Korea, lu lebih milih Korea ya bro? Korea buat pergi aja lah. Ya gimana ya, sebagai pemain yang diminta sama Simone justru dia yang paling nggak confirm sebenarnya musim lalu di lini depan ya, bahkan sama Alexis Sanchez pun gue pribadi lebih senang Alexis dibandingin Korea gitu. Dan Korea itu bukan big game player buat gue. Dia cuma bisa form ketika lawan tim-tim kecil, lawan tim-tim semenjana aja, lawan tim-tim besar bikin mati bola doang menurut gue sebenarnya Korea. Okay. Cuma nggak tahu kenapa sih Simone Inzaghi kan kayak sayang banget sama dia karena Korea pernah bikin gol krusial di Copa yang bikin Simone dapat gelar kan, kayaknya itu sih mungkin. ada utang makasih lah dia sama Korea itu kayaknya. Oke bro, menurut lo pembelian terbaik kita siapa nih? Sejauh ini ada Raul Belanova yang kemungkinan bisa jadi backup sepadannya Dumfries, ada Mkhitaryan untuk jadi backupnya Calhanoglu kita butuh banget, ada Aslani yang konon bisa jadi vice-nya Brozovic dan Lukaku. Menurut lo siapa sebetulnya yang paling terbaik nih, yang paling bakal dapat banyak pujian sepanjang musim ini dari pembelian-pembelian itu? Lukaku lagi sih. Lukaku lagi ya? Lukaku lagi. Gimana ya, dia suka gak suka, dia sendiri sering self-claim kalau dia ada di antara klub, ada di antara pemain nomor 9 yang hebat, dan gue setuju aja sebenarnya dia kalau disandingin sama Lewandowski, sama Suarez, atau sama Alan gitu. Lukaku emang ada di posisi itu selama timnya bermain dengan cara yang tepat. Yang bahkan kan kalau nggak salah di Chelsea pun dia mesti jadi pencetak gol terbanyak kan. Betul. Ketika timnya nggak form aja dia masih bisa bikin gol gitu loh. Entah dengan cara yang jelek ya, dengan cara yang gimana, tapi dia masih bisa bikin gol. Dan Inter musim lalu kan sebagai tim yang paling produktif di Serie A, harusnya bisa tetap terjaga musim depan karena ketambahan Lukaku juga. Harusnya sih. Menurut lo Inzaghi bisa mengadaptasi gaya permainan Inter untuk Lukaku sentris nih, kayak zamannya Conte? Kalau dibilang kayak Lukaku sentris mudah-mudahan enggak, tapi harusnya bisa ngasih jalan buat Lukaku buat nemuin lagi perform dia terbaik ya, karena semusim kemarin kita masih harus menunggu waktu juga buat Lukaku bisa baik lagi ke kepercayaan diri dia lagi, buat mood mainnya dia lagi, balikin lagi rasa percaya ke dia lagi dari teman-teman setimnya gitu. Makanya gue menarik banget nunggu Lukaku baik lagi gimana gitu, karena secara skema, secara formasi sama sebenarnya sama Conte, tapi secara skema main agak berbeda sebenarnya Simone sama Conte itu. Betul. Jadi Lukaku yang paling gue tunggu sih. Kalau kayak Mkhitaryan ya dia kan cuma buat kedalaman squad, Onana juga cuma buat ngasih pressure ke Handanovic biar Handanovic nggak aneh-aneh gitu. Menurut lo itu ya? Menurut lo Onana lebih akan ngasih pressure ke Handa ya, bukan untuk langsung gantikan musim ini juga ya? Belum sih, kalau buat ngegantiin Handa terlalu beresiko menurut gua. Karena Onana juga sebagai pendatang baru di Serie A, dia nggak bisa bawa mental di Liga Belanda buat dia main di Liga Italia, karena Dumfries saja datang pertama gimana sering blundernya gitu kan, banyak kita lihat lagi gimana Dumfries, entah dia kaku, entah dia bikin kesalahan apa gitu, tapi nggak gampang buat pindah dari sebuah liga yang nggak seketat Liga Italia gitu menurut gue sih. Oke, Bro Ican. Karena sebenarnya Handanovic kan lanjut. Sorry. Handanovic nggak tersentuh di Inter gitu kan, maksudnya harus dikasih pressure juga dia buat nggak terus-terusan bikin blunder lah. Betul, 10 tahun terakhir dia nyaris tanpa tekanan dari kiper kedua ya. Iya, itu dia masalahnya. Oke.
Oke deh bro, maaf tadi gua potong obrolannya karena pinginnya memang 15 menit sampai 20 menit. Terima kasih banyak bro Icang atas waktunya. Thank you. Senang banget Thank you, gue thank lu you. bisa berbagi ngobrol-ngobrol di sini. Thank you. Thank you ya bro, gue izin live ya. Oke. Thank you, dah. Widih, Mas Ican, gokil. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sehat-sehat terus. Ngikutin Ronaldo dari zaman PSV Eindhoven. Gokil. Kalau teman-teman di sini gimana? Setuju dengan pendapatnya Mas Ican bahwa Korea lebih baik didepak, dia bukan big game player, lebih sering bikin bola jadi mati kalau lagi pertandingan besar. Kemudian menurut dia pemain yang paling layak ditunggu pembelian terbaru justru Lukaku. Handanovic jadi kiper utama menurut Mas Ican. Kalau teman-teman di sini pendapatnya gimana? Silahkan, atau di sini punya rekomendasi siapa yang enak buat diajak ngobrol tentang Inter nih, yang pengetahuan tentang Inter atau Serie A-nya mendalam, silahkan di kolom komen, nanti gua akan hubungi orangnya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet